Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna, dengan rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibika wa abdika wa rasulik Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga rahmatmu, semoga berkahmu senantiasa engkau tambahkan kepada hamba kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnahnya. Nah, alhamdulillah kita udah memasuki Ramadan hari keberapa sekarang? Ke 20 berapa? Ke 26. Nah, yang tahu kapan tanggal jatuhnya Lebaran besok, angkat tangannya. Tafadhol. Tangan duluan. Tafadhol. Sih ya, bukan hari Kamis. Apalin arba'innya. 1 Syawal. Jamaah, ingat, jangan lupa setiap mulai Ramadan, setiap mulai Lebaran, jangan bingung, kita punya penanggalan sendiri, penanggalan Hijriyah. Nggak ribut lagi tuh, Lebaran kapan, Ramadan kapan, nggak. Kita orang Islam punya penanggalan. Inna iddatash syuhur, kata Allah, indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Udah tertulis di sisi Allah 12 bulan tuh bukan Januari sampai Desember, bukan. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Masa nggak ada yang hafal? Udah berapa kali ngaji nih belum hafal Hijriyah nih. Nah, jamaah, kita udah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul akhir. Kalau udah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kata Aisyah, Nabi ini syadda mizarahu, mengencangkan ikat sarungnya. Sarungnya dikencengin tuh. Maksudnya apa? Kata Aisyah, dikuatkan lagi, beliau lebih giat lagi dalam beribadah. Lebih giat lagi dalam beribadah. Ada juga ulama yang mengatakan syadda mizarahu ini meminimalisir asupan makanan. Karena yang namanya orang kalau sarungnya makin kenceng, berarti makin kurus kan? Makannya makin sedikit. Jadi kata ulama, syadda mizarahu nih, makin banyak ibadah, makannya dikurangin. Kemudian kata Aisyah juga, Rasulullah ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Rasulullah bangun malam, lebih banyak lagi beliau tadarus, lebih banyak lagi beliau sholat tahajud dan lain sebagainya. Wa aiqazu ahlah, beliau juga mengajak keluarganya untuk berbuat itu semua. Artinya gini, ikhwatul Islam, kenyataan ini justru berbanding terbalik sama yang kita alamin gitu kan. Kita yang mestinya 10 hari terakhir makin digenjot lagi ibadahnya, tapi kayak udah sisa-sisa tuh, kayak bensinnya tinggal tuh dikit lagi bensinnya tuh udah habis. Justru 10 hari terakhir ini malah harus yang lebih kita gaspol lagi, lebih kita tancap lagi gas kita. Nah, tema kita hari ini apa? Menjadi generasi Rabbani, bukan Ramadhani. Bukan Ramdhani. Ramdhani nama teman saya, Ramdhani. Ramadhani. Apa bedanya Rabbani sama Ramadhani? Bedanya apa? Yang tahu tafadhol, angkat tangannya. Yang udah dapat nggak usah, jangan. Janganlah jamaah yang udah dapat. Bedanya Rabbani sama Ramadhani. Nah, nggak ada. Kalau Rabbani merek baju, bukan. Rabbani jamaah tuh, Rabbani sama Ramadhani dalam gramatikal bahasa Arab itu namanya kunyah makan. Kalau ada kota namanya Banten, orang Banten namanya bahasa Arabnya Bantani. Ada kota Mekah, orang Mekah bahasa Arabnya
Makki. Begitu juga Rabbani sama Ramadhani, karena dalam konteks ibadah berarti orang yang Ramadhani ini orang yang ibadahnya kelihatan pas Ramadan doang. Rabbani dari kata Rabbun berarti dia beribadah karena Tuhannya, kapanpun dimanapun sama dia ibadahnya, atau malah lebih ditingkatkan lagi kualitas ibadahnya. Itu bedanya. Beda dasar Ramadhani sama Rabbaninya itu, terminologisnya itu. Dan Anda yakin di sini semuanya pengen masuk surga lah ya. Siapa yang nggak pengen masuk surga angkat tangan? Ada nggak? Nah, jamaah nggak ada. Tapi yang perlu Anda kasih tahu di sini, Fathul Islam, masuk surga itu nggak gampang. Nggak gampang masuk surga. Nggak cukup kita cuma puasa, sholat, ibadah cuma sebulan dalam setahun. Habis sebulan kita tidur-tidur lagi, santai-santai lagi, nggak cukup. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian pikir kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian pikir nih, kata Allah, kalian akan masuk surga? Padahal orang-orang sebelum kalian tuh diuji dengan rasa sakit, musibah, sampai-sampai Rasul, orang yang paling sabar sama orang-orang yang beriman diantaranya, bilang, mata kapan pertolongan Allah datang? Jadi nggak cukup gitu loh, kita beribadah nih, Allah pengen ngasih contoh nih, yang masuk surga nih yang kayak gini nih. Kalau kita berpuasanya, ibadahnya cuma baru 1 tahun, cuma sebulan, abis itu ya apa bahasanya sekarang, leleh-leleh lagi, nggak cukup Fathul Islam. Jadi sekarang insya Allah pada kajian ini kita akan membahas gimana caranya kita jadi Rabbani, bukan Ramadhani. Ingat, bukan Ramadhani. Kalau Ramadhani nama orang. Kalau Ramadhani itu yang benar. Nah jamaah, tema Rabbani sama Ramadhani ini sebenarnya bukan hal baru. Rasulullah SAW udah memprediksi ini dari zaman beliau. Dari zaman beliau ini udah Rasulullah prediksi nih, bakal ada orang-orang yang, kalau kata broadcastingnya Kak Agustin tuh, alimnya musiman. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini sahih. Nah sebelum itu, yang tahu bedanya hadis sahih dan dhaif, masih inget yang kemarin siapa? Ayo udah, kemarin hadir kan? Fadol? Gak. Tafadol, nah, nggak apa-apa. Ayo. Hadis sahih yang jelas, yang datang dari, kalau dhaif, nah, sahih, tafadol. Boleh tepuk tangan nggak? Boleh ya. Tafadol. Nah jamaah, ingat, enggak semua hadis boleh kita terima. Bahkan kalau hadis itu kita baca dari buku-buku ya, dari ustaz, dari ulama yang ngomong, kita cross check lagi tuh. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fa tabayyanu. Kalau ada datang kepada kalian orang yang fasik, maka tabayunlah. Cross check lagi beritanya. Nah, ada hadis Rasulullah SAW memprediksi tentang orang yang alim musliman nih. Kata beliau, Badrul a'mal fitanan kakitu'i zulmil lail yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran. Kata Rasulullah, bersegeralah kalian berbuat baik sebelum datang fitnah atau bencana yang menyerupai kegelapan malam. Pada saat itu ada seseorang yang pas paginya dia beriman, sorenya kufur. Ada yang pas sorenya beriman, paginya udah kufur lagi. Jadi jaraknya bukan antara Ramadan sama Syawal nih, bukan. Jaraknya cuma pagi sama sore udah merubah kualitas keimanan dia. Itu di zaman Rasulullah yang masih generasi terbaik, apalagi di zaman kita sekarang. Nah, tahu lagu ini enggak? Ada lagu ini, band musisi Indonesia tuh Gigi, judulnya Amnesia. Pagi beriman, ya. Dan itu terjadi emang. Kalau kita, apalagi pas bulan puasa ya, ini kita nih, kadang bahkan terjadi sama diri kita sendiri. Kita pas bulan puasa, jam 3 bangun tuh, nggak dibangun, nggak pakai beker, bangun jam 3 buat sahur. Selesai lebaran, habis Ramadan, sholat subuh jam 5 aja udah syukur. Iya.
Pas puasa, pas Ramadan kita setiap hari baca satu Quran minimal 1 juz. Selesai puasa, habis lebaran seminggu baca 1 rubu aja, kayaknya gimana gitu, berat gitu. Ini ada apa gitu kan? Nah, iya bakal jadi tema utama kita pada kajian siang ini, insya Allah ini. Kalau misalnya dalam Islam, kontinuitas berkomitmen untuk selalu berbuat baik itu namanya apa? Enggak. Kamu yang mulia yang jawab nih, nggak ada yang lain. Istiqomah jamaah. Nah, kita akan membahas siang ini gimana caranya supaya kita biar bisa istiqomah. Biar jangan ibadah kita nih digaspolnya pas Ramadan aja. Gimana pas bulan-bulan lain kita ya nggak menurun lah kualitasnya. Minimal kalau pas Ramadan baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Pas bulan-bulan biasa ya 1 rubu lah. Jangan sampai ditinggal gitu. Perubahannya jangan sampai 180 derajat. Nah, yang pertama, gimana caranya agar kita istiqomah? Yang pertama jamaah, yang paling mendasari semuanya apa? Yang mendasari setiap amal kita, tafadhol. Yang tahu? Enggak. Yang mendasari semuanya, tafadhol angkat tangannya yang tahu. Yang banat, yang akhwat nih belum ada yang angkat tangan dari tadi ini. Tafadhol. Yang mendasari semua amalan kita apa? Dasar. Dimulai dari situ tuh. Kalau sholat dimulai dari situ, kalau puasa dari situ dimulainya. Batal. Yang jawab udah dapat hadiah nggak jadi. Nah, jamaah, niat. Kita nih kalau mau istiqomah di jalan Allah, kalau emang terus-menerus berbuat baik, benerin dulu niatnya. Jadi gini, Fathul Islam. Di bulan puasa nih orang-orang semuanya kan giat tuh berbuat baik. Semuanya, rata-rata orang muslim pasti rajin baca Al-Quran, berangkat sholat taraweh, perbanyak sholat sunnah. Rata-rata semua orang muslim kayak gitu. Kalau kita nih, di antara orang-orang yang rajin itu kita jadi anomali gimana? Kita sendiri yang malas, kita sendiri yang nggak taraweh, kita sendiri nggak baca Al-Quran. Orang-orang bakal ngecap kita, wah ini orang nggak bener nih, akhlaknya jelek nih, ini orang nggak taat sama Allah nih. Secara nggak langsung opini-opini ini bakal menjadikan niat kita salah. Jadinya puasa kita, ibadah kita karena tuntutan sosial. Kita puasa karena kita nggak mau dicap jelek sama orang lain. Nah ini salah. Makanya terjebak sama yang namanya ya tuntutan sosial. Apalagi yang ikhwan nih kan. Ada yang ini nggak? Udah mau nikah nggak? Kayak udah ada yang mau nikah nih jemaah. Ada calon mertuanya tuh di masjid, softnya di depan tuh sholatnya tuh. Ya, sholat tarawihnya langsung di depan sholatnya. Nah, biasanya kan orang tuanya gitu kan. Si Fulan tuh gimana sholatnya? Fulan jangan ditanya. Jumatannya jarang. Jangan kalau Jumatannya jarang. Itu jamaah. Kadang kita nih orientasinya, tujuan kita ini manusia. Pujian manusia, sanjungan manusia. Makanya kalau selesai puasa, habis lebaran orang-orang udah nggak ada lagi yang puasa, orang-orang udah nggak ada lagi yang Masya Allah, hujan. Alhamdulillah. Kalau habis puasa orang-orang udah nggak ada lagi yang sholat sunnah, nggak ada lagi yang taraweh, nggak ada lagi yang baca Al-Quran, kita ikut-ikutan tuh. Kita ikut-ikutan nggak melakukan itu semua juga. Karena tujuan kita pujian manusia. Makanya jamaah, dalam Islam, mengharap pujian orang lain, mengharap sanjungan orang lain, berbuat sesuatu untuk menghindari celaan dari orang lain disebut apa? Angkat tangannya. Yang udah dapat hadiah jangan jawab jamaah. Angkat tangannya. Kita berbuat sesuatu pengen dapat pujian. Namanya apa dalam Islam? Ria. Tafadhol. Dibaca arba'innya. Kalau udah hafal kasih yang belum hafal. Nah jamaah, ria. Ini penyakit apa yang paling mendasari semua kaum muslimin lah, paling bahaya, paling ini. Jangan dianggap remeh perkara ini. Kata ulama, ria itu bentuk dari asyirkul asghar, syirik kecil, dan ini salah satu penyebab rusaknya amal. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Rasulullah, innamal a'malu kalwi'a. Sesungguhnya amal manusia itu bagaikan suatu wadah atau ember. Ini amal manusia nih, itu tuh amal manusia di dalam suatu ember. Idza tauba asfaluhu tauba Allah. Kata Rasulullah, kalau bawah ember tuh baik, maka ember itu bakal terisi penuh nih. Wa idza fasada asfaluhu fasada Allah. Kata Rasulullah, kalau
ember itu bawahnya bocor, maka isi wadah tersebut, isi ember tersebut akan berceceran atau bahkan kosong sama sekali. Ini kalau Rasulullah mengumpamakan keikhlasan nih kayak gini. Kalau kita dari pertama niatnya bukan karena Allah, mati-matian ibadah di dunia nggak dapat apa-apa. Malah justru yang lebih parah lagi, kita masuk neraka. Ada orang yang masuk neraka karena amalnya. Jadi gini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini panjang ya, Ana bakal ngeriwayatin dengan makna aja. Rasulullah mengabarkan orang-orang yang akan dijadikan, orang-orang yang pertama kali dijadikan koreknya api neraka. Kata Rasulullah SAW, yang pertama itu syahidun, orang yang mati syahid, yang pertama kali dihukumi sama Allah di neraka. Kok bisa? Kok bisa sih orang yang mati syahid? Yang kata Rasulullah, wangi darahnya tuh kayak wangi bunga kasturi. Yang kata Rasulullah, kalau orang mati syahid ini langsung disambut sama bidadari. Tapi kata Rasulullah dalam hadis lain, ini orang mati syahid nih bakal yang pertama jadi koreknya api neraka. Datangin sama Allah, utiya bihi. Orang yang mati syahid itu datangin ke hadapan Allah, fa'arafa bi ni'amihi fa'arafaha. Ditanya tentang nikmat Allah yang dia berikan kepadanya, dia pun mengakuinya. Aku telah memberimu nikmat keberanian. Aku telah memberimu nikmat untuk berjuang di jalanku. Kau gunakan untuk apa nikmat itu semua? Allah nanya, fama amil tabiha, kau gunakan untuk apa nikmat itu? Si syahid ini ngejawab, orang yang mati syahid ini ngejawab, ya Allah, ini qataltu fika hatta qutul. Ya Allah, aku berjuang di jalanmu sampai aku terbunuh nih. Kata orang mati syahid. Tapi kata Allah apa? Kata Allah apa? Kata bohong, dusta. Innaka qatalta liuqula jari. Kau nih berperang, kau ini berjuang supaya dibilang orang yang pemberani, supaya orang memujimu, orang yang pahlawan. Walaqad qila, kata Allah, dan itu telah kau dapatkan. Maka dia pun diseret di atas mukanya. Di atas mukanya, bayangin orang yang mati syahid, dia di atas mukanya dan dilemparkan ke api neraka. Yang kedua, alimun wa qari'ul Quran, orang yang tukang ngajarin manusia sama orang yang biasa baca Al-Quran. Lagi-lagi ditatangin sama Allah, fama amil tabiha, kau gunakan untuk apa nikmat ilmu dan suara yang aku berikan? Orang alim ini juga ngejawab, ya Allah, inni alamtu fikan nas wa qara'tu fikal Quran. Aku baca Quran ya untukmu, aku mengajarkan manusia ya untukmu ya Allah. Lagi-lagi kata Allah apa? Bohong, kadzabta, innaka ta'alamta liqa'a alim. Kau belajar agar orang-orang memujimu cerdas, agar orang-orang memujimu orang yang berwawasan. Walaqad qila, dan itu pun telah kau dapatkan. Yang ketiga, panjang nih, serius. Tiga-tiganya nih orang yang beribadah semua. Yang ketiga kata Rasulullah, jawadun katsirul mal, orang dermawan, orang yang kaya raya yang dermawan. Yang pelit nggak usah ditanyain, yang pelit ya udah ada urusan lah sama Allah. Yang dermawan, orang kaya yang dermawan masuk neraka. Kata lagi-lagi didatangin ke hadapan Allah, fama amil tabiha, kau gunakan untuk apa nikmat harta yang aku berikan? Jawabannya panjang, jawabannya bagus banget nih, orang yang kaya nih, orang yang dermawan ini menjawab dengan lantang di hadapan Allah. Ya Allah, ini anfaqtu, ya Allah, ini anfaqtu fika kullu ma tuhibbu lillahi anfaqtu fi. Ya Allah, enggak ada satu jalan kebaikan pun yang engkau sukai kecuali ada sedekahku di situ. Masjid aku bangun, pesantren aku dirikan, anak yatim aku santuni, tuna lansia aku pelihara, semuanya untukmu ya Allah. Lagi-lagi kata Allah apa? Bohong, dusta. Inna kata sodakta liqola jawad, kau bersedekah agar engkau dibilang orang yang dermawan, agar masyarakat kampung memujimu. Oh, si fulan baik, masya Allah, dermawan, jangan ditanya. Walaqad qila, dan itu telah kau dapatkan. Orang ketiga pun sama, diseret lagi di atas mukanya, dilempar ke api neraka. Dari hadis ini ada kesimpulan apa jamaah? Semua amal ibadah yang baik, kalau dasarnya bukan ikhlas, bukan lillahi ta'ala, kayak kata Rasulullah tadi, bocor. Kayak bawa ember yang bocor kita. Ini air nih, ember isinya air kita bawa-bawa tuh. Di dunia kita bawa-bawa, pas di hadapan Allah ngadep, udah gak ada isinya tuh, berceceran sama sekali. Syukur-syukur kalau cuma kosong doang. Kalau ternyata ember itu malah mengantarkan dia ke neraka gimana? Wala'iyadzubillah, na'udzubillah.
Di akhir hadis ini Rasulullah melanjutin, inna ahadakum la ya'mal amal ahli jannah fima yabdulun nas wa huwa min ahlin nar. Di antara kalian nih ada yang amalnya amal ahli surga tiap hari. Tiap hari dilihat orang, masya Allah, kerjaannya sholat, puasa, sholat sunnah banyak di masjid. Wa huwa min ahlin nar, kata Rasulullah. Cuma kelihatan doang penghuni surga, padahal ternyata dia penghuni neraka. Kata Rasulullah juga, wa inna ahadakum la ya'mal ahlin nar fima yabdulun nas wa huwa min ahlil jannah. Ada juga di antara kalian yang kelihatan tiap hari ini kayaknya kerjaannya malas-malasan, enggak ibadah, tapi ternyata dia punya amalan-amalan yang dia sembunyikan yang membuat dia menjadi penghuni surga. Makanya ini ikhwatul Islam, untuk istiqomah coba jangan jadikan orientasi utama kita tuh manusia. Karena selain nggak ada manfaatnya, selain bikin pahala kita sia-sia, bahaya juga, bisa nganterin kita ke neraka. Bayangin, udah beramal capek-capek, orang yang kafir, it's okay ya, dia nggak beramal, dia nggak beriman, masuk neraka silahkan. Ini kita orang yang beriman, beramal, kalau nggak ikhlas ancaman yang neraka. Wala'iyadzubillah. Ini anak pengen apa ya, ngangkat fenomena yang terjadi kan di antara terutama remaja-remaja sekarang di era globalisasi dan teknologi informasi. Kita ini punya smartphone sekarang. Kalau bulan puasa ini subhanallah ya, anak nggak tahu lah, tapi kalau kebanyakan yang anak lihat tuh di status FB-nya pagi-pagi bulan puasa update, alhamdulillah sahur hari ini nggak dibangunin mama. Siang-siang update juga dia, ya Allah kuatkanlah agar aku bisa menjalankan puasa ini. Sore-sore ngapain dia? Selfie Instagram, lagi tadarusan selfie. Di caption, insya Allah nih, alhamdulillah 2 juz lagi khatam. Kata-kata ini, ikhwatul Islam, perbuatan-perbuatan ini tempatnya bukan di sosmed, tempatnya bukan di smartphone kita, cukup di hati kita, antara kita dan Tuhan kita yang tahu. Jadi pengingat nih, kalau ikhlas zaman sekarang tuh, cara tipu muslihat setan nih semakin berkembangnya zaman, makin di-upgrade juga tuh. Nggak zaman tuh sekarang setan menggodanya pakai bisikan. Ini manusia yang ngerjain sendiri tuh. Dia ngupdate sendiri amal baiknya, dosa. Nah, jamaah, makanya jangan sampai kita menyalahgunakan kemudahan sosial media kita untuk justru menjerumuskan kita kepada keburukan. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum, tapi ya jangan juga kita ninggalin suatu amal kebaikan karena takut ria. Jangan. Nih lagi nginep di rumah temen nih, biasa besoknya hari Senin, biasa puasa Senin Kamis, jangan ditinggalin. Anak nggak mau puasa Senin Kamis besok lah, takut ketahuan temen, takut dibilang ria. Jangan. Cuma yang kita lakukan sebisa mungkin kita sembunyikan, karena biar nggak ria tuh, kata Umar bin Khattab, ikhtibaul amal. Coba tuh sebisa mungkin kita sembunyikan amalan kita, jangan ditinggalkan. Karena kata ulama, seorang ulama namanya Al-Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nas riya wa amalul amali li ajlin nas syirkun. Kita meninggalkan amalan kita karena manusia, justru itu riya. Dan kita melakukan amalan karena manusia, itu baru syirik. Itu kata Al-Fudail bin Iyad. Ini beliau nih ya semadzap dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, yang kita tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini agak tegas lah dalam mengeluarkan fatwanya. Jadi ikhlas tuh gimana? Di tengah-tengah antara riya, antara ninggalin amal, itu di tengah-tengah lah pokoknya. Sulit memang, cuma bukan nggak mungkin. Bisa dilatih terus. Cara melatih keikhlasan gimana ya ikhwatul Islam? Cara biar kita nih setiap dikit-dikit ngelakuin perbuatan nggak goyah tuh sama pujian manusia. Gimana caranya? Caranya sering-sering ikhtiba'u amalis sholih. Jangan muzoharoh. Kita nih sering-sering coba sembunyiin tuh perbuatan baik kita. Kata Rasulullah SAW bahkan afdalu sholati alal mar'ati fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat buat manusia itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kenapa? Kalau amalan sunnah jamaah kayak sholat sunnah ya, itu rawan sama pujian orang lain tuh. Karena amalan sunnah ada yang ngerjain, ada yang enggak. Kalau kita ngerjain, ada orang yang lihat, dipuji tuh. Makanya saking takutnya Rasulullah sama dampak dari riya, disuruh kalau ente ngerjain sholat yang sunnah, silahkan di rumah. Bukan berarti nggak boleh di masjid ya, lebih utama di rumah.
lebih apa, lebih selamat dari riya, nggak rawan riya gitu kan. Kalau lagi sholat sunnah nih, tahu-tahu ada calon mertua kan, orang tuanya ini, apa bahasa sekarang tuh ya, ortunya gebetan. Wah, lagi sholat sunnah, tahu-tahu ada ortunya gebetan di samping, dikerasin suaranya itu. Sholat sunnah kan nggak ada yang dijahar, tapi karena ada ortunya gebetan malah dijahar sama dia. Salah juga jamaah. Jadi ikhtibaul amal tuh menyembunyikan amal soleh, itu berfungsi untuk melatih keikhlasan kita. Umar bin Khattab yang katanya, ini kata Rasulullah ya, Umar bin Khattab nih kalau ada setan lagi nongkrong di gang-gang tuh, lagi hangout sama temen-temennya lah setan, lagi nongkrong, ada denger langkahnya Umar bin Khattab langsung kabur. Seorang Umar bin Khattab, sekali Umar bin Khattab kalau sedekah diam-diam, masih takut riya beliau. Ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ya gitu, melatihnya ikhtibaul amal. Tapi ya ikhwatul Islam, bukan berarti kita setiap melakukan amalan tuh sembunyi-sembunyi terus. Ada kalanya kita emang boleh muzaharah gitu kan. Contohnya ya kayak apa? Kayak pengajian SMS inilah. Muzaharah di Facebook, ini ada pengajian, tujuannya apa? Tujuannya beda pastinya, buat ngajak orang lain ikut pengajian. Kembali ke situ lagi sebenarnya, al umuru bima qasidiha. Innamal a'malu binniyat. Tergantung, balik semuanya ke situ lagi. Posting pengajian SMS-nya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tu'tu shadaqat fa ni'mah hiya." Kalau kalian ngasih sedekah secara terang-terangan, itu baik. Ni'mah hiya kata Allah. Wa in tufuha fa huwa khairul lakum. Kalau disembunyikan itu lebih baik. Kalau bisa terang-terangan melakukan ibadah tapi kita ikhlas, tetap lakukan. Cuma kalau nggak bisa, latihan dulu. Sembunyi-sembunyi dulu jemaah. Nah, kira-kira itu keikhlasan. Akar pertama yang harus kita tanamkan kalau kita pengen istiqomah dalam beramal. Kalau orientasinya udah Allah nih, mau orang lain habis Ramadan enggak sholat sunnah lagi kek, enggak tadarus lagi kek, kalau kita tetap tujuannya Allah, tetap kita baca tuh Al-Quran ya, tetap istiqomah kita. Makanya dibenerin dulu tujuannya buat siapa. Kalaupun dalam melakukan amal kita tahu-tahu ada orang yang tahu nih, kita sering puasa Senin Kamis, Allah bikin ada orang yang tahu dengan rahasia kita suka puasa Senin Kamis. Kata Rasulullah, tilka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira yang disegerakan. Gak apa-apa kalau itu mah. Yang penting bukan kita yang ngasih tahu ke orang, gue suka puasa Senin Kamis. Jangan kalau kayak gitu mah jamaah. Jadi kalau misalnya ada orang yang tahu kita melakukan ibadah, tilka ajilu busyral mu'min. Yang kedua, gimana caranya biar kita istiqomah terus, biar kita melakukan ibadah nih nggak ketergantungan sama bulan puasa aja. Yang kedua, memandang rendah amal kebaikan kita. Jangan sampai kita terlena sama pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan. Pada hafal semuanya itu ya. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Masa nggak ada yang jawab jamaah? Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma. Artinya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nggak tahu, yang tahu tafadhol artinya, serius. Arti ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Udah berapa kali puasa nih? Berapa kali denger hadis itu kita belum tahu artinya. Ini ironi nih, jangan. Yang akhwat tafadhol. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira, diampuni. Udah dikasih tahu tuh, dikasih kisi-kisi tuh. Ma taqaddama min dzambi. Apa? Nah, enggak apa-apa. Ada hadiah tapi ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Ada orang ini nanya sama gurunya, "Guru, Ustaz, saya kan nih udah puasa nih sebulan penuh nih. Kata Rasulullah kan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Udah diampuni tuh dosa-dosa yang telah lalu. Terus dosa mana lagi yang harus saya minta ampun sama Allah? Dia bilang kayak gitu. Kata gurunya apa? Ente bilang kayak gitu, itu dosa baru ente. Jadi jamaah, dosa kita nih, dosa manusia, enggak, tanpa kita sadari itu nambah terus. Jadi gini, jangan sampai pahala-pahala yang diniatkan untuk target, untuk mendekatkan kita, justru malah menjauhkan kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam. Nabi kita ya, sholat malam kan beliau sama Aisyah, hatta tatafarroto qadamah, sampai kakinya tuh memar, sampai merah kakinya karena berdiri terus kan sholat malam. Kata Aisyah, Rasulullah, lima tasna'adha, kok kamu sampai segitunya sih? Laqad ghufira laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ente tuh, kok ente tuh Rasul, kamu tuh suami istri kan, kamu tuh udah diampuni kan, yang udah lalu sama yang akan datang dosamu tuh udah diampuni semuanya. Kok sampai segitunya sih sholat malam udah diampuni juga? Kata Rasulullah apa? Ala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Kata Rasulullah. Kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ulama-ulama kita dulu nih, 6 bulan mereka doa beribadah untuk mengharapkan bertemu Ramadan. 6 bulan setelahnya doa juga buat mengharap supaya amal mereka diterima. Jadi nggak ada waktu buat rehat tuh, nggak ada waktu buat habis lebaran mereka santai-santai lagi, duduk lagi, nggak ada. Ini memandang rendah amal kebaikan, selalu merasa nggak cukup, selalu merasa belum sempurna jamaah. Contoh kecil lagi nih, sholat lah, kita sholat, habis sholat nih, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang Rasulullah pertama kali suruh baca apa? Istighfar, astagfirullahalazim, saya minta ampun ya Allah. Kita habis sholat nih, nggak habis buat maksiat, nggak habis minum khamr, nggak habis berjudi, habis sholat, habis sujud, ruku, berdoa macam-macam di situ, malah disuruh istighfar habis sholat. Kenapa? Kenapa habis sholat justru kita disuruh istighfar, ikhwatul Islam? Karena Rasulullah paham betul bahwa kita ini dalam melaksanakan kewajiban kadang nggak sempurna gitu kan. Coba bayangin berapa sering nih yang akhwat lah pas takbiratul ihram nih, Allahu Akbar, tadi kompor dimatiin belum ya? Yang ikhwan misalnya tadi apa ya, gue login FB di HP temen tuh, tadi bajak lagi, serius belum di logout. Ya kadang kita nih masih sholat udah ngadep Allah Subhanahu Wa Taala, terus tuh pikirannya masih dunia. Makanya jangan merasa sempurna, ibadah kita nih udah mendapatkan pahala yang dijanjikan gitu lah. Oke, puasa pahalanya ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni. Cuma syarat imanan dan ihtisaban ini tercapai nggak? Kalau belum tercapai ya jangan kepedean lah. Wah, udah diampuni nih, bersih nih, kayak orang baru lahir. Nggak. Jadi selalu memandang rendah, selalu memandang amalan kita ini kurang, nggak ngerasa sempurna. Urgensi. Apa urgensi? Kenapa kita harus istiqomah? Karena ikhwatul Islam, innamal amru bil khawatim. Amalan ibadah manusia itu gimana endingnya? Tahu ending nggak? Bahasa Sunda, ending. Nggak, bahasa Inggris. Gimana akhirnya? Innamal amru bil khawatim. Kalau kita istiqomah, sholat setiap hari, puasa setiap hari, enggak kenal bulan, mau itu bulan puasa kayak bulan Rajab kayak, tetap ibadah kita tuh apa, dinamis, terus menerus ibadah. Tahu-tahu ajal datang jemput kita, datang malaikat Israel lagi sholat. Tapi na'udzubillah kalau sekali-kalinya kita niat nih nggak istiqomah nih, lagi sholat kan, udah sering sholat, tahu-tahu niat, aduh besok pengen main dulu ke bar tuh, serius pengen nyoba ngerasain minum sekali aja. Tahu-tahu pas minum, pas kita lagi nggak istiqomah, justru di situ ajal kita. Polanya tuh bila jangan sampai ya. Itu urgensinya istiqomah di situ. Kita nggak pernah tahu kapan ajal kita datang. Makanya istaqimu, beristiqomahlah kita dalam beribadah. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang tahu apa ya? Kemarin belajar apa aja kita? Tubuh. Yang tahu sejarah munculnya hadis dhaif. Ada yang tahu? Tahu? Oh enggak. Ada yang tahu sejarah munculnya hadis dhaif? Kok bisa ada hadis dhaif sih? Nah, lewat dulu lah. Kata Rasulullah SAW dalam masalah ini nih, dalam masalah kenapa kita harus istiqomah. Fa wallahilladzi la ilaha illahu
inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta apa sih tadi? Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha zira'un. Kata Rasulullah, sesungguhnya di antara kalian nih, demi Allah, di antara kalian ada yang mengamalkan amalannya ahli surga sampai nggak ada jarak antara dia dengan surga tuh cuma satu hasta. Satu hasta tuh berapa senti? Satu hasta biasanya di sejarah tuh kan. Satu hasta tuh kira-kira inilah selengan lah. Kata Rasulullah, demi Allah, ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli surga sampai nggak ada jaraknya dengan surga cuma satu hasta. Tinggal berapa senti lagi tuh ketemu surga. Tapi dia didahului oleh takdirnya, artinya dia melakukan perbuatannya penghuni neraka, masuk neraka. Sebelum matinya dia melakukan perbuatannya penghuni neraka, faidahilhun nar, kata Rasulullah, dimasukkan ke dalam api neraka. Wa inna ahadakum, dan juga ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka terus menerus ya. Tahu-tahu sebelum meninggalnya dia melakukan amalannya ahli surga. Faidahilhul jannah, kata Rasulullah, maka dia pun dimasukkan dalam surga. Tahu ini enggak kisah di kayak sering itu anak waktu kecil biasanya diceritain sama guru ngaji itu. Orang yang ngebunuh 99 orang. Cerita Rasulullah, ada preman yang udah ngebantai 99 orang. Ada? Tahu semuanya? Tahu nggak? Ada preman ngebantai 99 orang seumur hidupnya. Tahu-tahu dia pengen tobat. Kata orang-orang, datang tuh ke ahli ibadah tuh. Ente tanya sama dia, ente bisa tobat nggak? Dia nanya sama rahibnya kan, sama ahli ibadah dia nanya, rahib, anaknya udah ngebunuh 99 orang, anak bisa tobat nggak? Kata rahibnya, kaget ngeliat premannya pakainya compang-camping, ada darahnya di sininya, ada darahnya sih, ada tatonya, nggak tahu lah jamaah. Kata rahibnya, nggak ada tobat bagi ente. Akhirnya digenepin tuh, dibunuh jadi 100. Dia nanya lagi sama masyarakat, sama orang-orang, anak masih bisa tobat gak sih? Coba deh ente datengin tuh ke orang alim tuh di desa di desa A lah, di desa A datengin. Akhirnya datang ke orang alim, disambut sama orang alim. Oh, ente mau tobat? Oh iya, nggak apa-apa, ente bisa tobat lah. Masa ente nggak bisa tobat? Pintu tobat Allah tuh, pintu maghfirah Allah tuh terbuka lebar. Kata orang alim, ente ini sebenarnya berbuat dosa. Ente ini sebenarnya ngebunuh orang karena ente tinggal di kampung yang emang suka berbuat dosa. Makanya ente pindah ke kampung B di sono, agak jauh emang. Si alim nunjukin ente pindah ke kampungnya orang-orang soleh, tinggal di situ. Insya Allah ente bakal bertobat, ente bakal istiqomah dalam berbuat baik. Masih dia tuh, masih nurutin katanya si alim. Akhirnya dia niat pengen bertobat, jalan tuh kan menuju kampung B. Di tengah perjalanan apa dia? Mati. Di tengah perjalanan dijemput sama malaikat Israel. Ribut kan? Nggak ribut sih. Kalau dalam hadisnya ada sedikit percakapan antara malaikat rahmat sama malaikat azab. Ini jatahnya siapa nih? Ini orang udah ngebunuh 100 orang seumur hidupnya. Akhirnya diputusinnya gini, dihitung jarak lebih deket mana dia sama kampung maksiatnya sama kampung orang baik. Artinya langkahnya deket sama kampung baik apa sama masa lalu kampung buruknya. Dihitung jaraknya. Cuma karena Allah lihat keistiqomahan dia dalam bertobat, dia bersungguh-sungguh dalam bertobat, jaraknya dideketin tuh kampung baik. Gimana lah, mungkin buminya digeser, wallahu a'lam bishawab. Iya mah itu istiqomah. Makanya istiqomah tuh purhen, penting. Nggak boleh di apa sih namanya itu, di pause. Nggak mau istiqomah dulu lah, pengen maksiat dulu sehari ini. Tahu-tahu pas maksiatnya, alhamdulillah meninggal gimana? Lagi ngapain? Lagi main des, gimana kan? Lagi pokeran tuh, des. Alhamdulillah jamaah. Makanya istiqomah tuh suatu keharusan, bukan pilihan. Nah itu mesti dirubah. Jangan jadikan istiqomah kita ini pilihan. Harus istiqomah tuh. Bayanginnya itu, gimana kalau kita lagi nggak istiqomah, justru di situ aja kita dijemput. Alhamdulillah. Yang ketiga jamaah, biar kita istiqomah juga, biar kita menjadi generasi yang rabbani juga, kaifiatnya, cara-caranya yaitu jangan lupa doa. Last but not least ya, terakhir, cuma bukan nggak menunjukkan nggak pentingannya doa. Jangan sombong kita sama doa. Sombong kita kalau nggak doa ibadah Islam. Ada doa Rasulullah yang khusus
mengajarkan doa buat istiqomah. Yang hafal doanya tafadhol. Doa khusus Rasulullah, minta sama Allah buat istiqomah dalam beribadah. Dibaca tuh setiap sholat. Dibaca nggak setiap sholat? Doa istiqomah. Biar istiqomah nih. Anak kasih kisi-kisi dah nggak apa terjemahannya. Wahai maha pembolak-balikan hati. Yang udah jawab nggak? Yang maha pembolak-balikan hati. Kisi-kisinya tuh tinggal diterjemahin aja. Gak apa-apa. Yang maha pembolak-balikan hati. Belum deh. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Apa aja mah? Tinggal terjemahin ke bahasa Arab. Ada nggak? Nggak usah ya? Nggak bunyi. Nah, ya muqallibal qulub. Ya muqallib. Setiap habis sholat kita baca loh. Ini habis sholat bacanya apa nih? Astagfirullahaladzim, jangan astagfirullahaladzim aja jamaah. Lalu mengatas jalan. Oke lah, ada satu lagi nih. Ya Tuhan kami, janganlah Kau cabut hidayah dari kami setelah Kau berikan kami hidayah. Robbana la. Rijik. Kalau yasinan rame-rame bisa ya. Kalau angkat tangannya sendiri-sendiri nggak bisa gitu ya. Nah itu, baca tuh doa biar istiqomah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Katanya Ummi Salamah, istri Rasulullah juga, beliau nih Shallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi main ke rumahnya Ummi Salamah nggak berhenti tuh bilang ya muqallibal qulub. Rasulullah yang udah maksum, yang udah dijamin yang udah dijamin dari kemaksiatan masih baca tuh doa. Apalagi kita gitu kan yang setiap hari masih goyah iman kita, yang masih setiap hari masih banyak jatuh ke dalam lubang kemaksiatan. Kita baca doa itu, jangan sombong ya kalau Islam. Tapi ya doa kita dibarengi juga sama usaha. Ini kitanya mau nggak istiqomah? Gitu. Ada orang bilang gini. Ada orang ditanya sama temennya, lu kok nggak sholat? Dia jawabnya, ya ini gue belum dapat hidayah. Sampai mati nggak dapat hidayah dia ngomong kayak gitu. Karena hidayah itu dijemput. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang udah berjuang, yang udah bersungguh-sungguh di jalan kami, baru kami kasih petunjuk, kata Allah. Ada usaha dulu nih. Kalau usahanya udah berusaha sebisa mungkin buat istiqomah, baru nanti ada semacam kekuatan motivasi transenden dari langit yang bikin kita, membantu kita untuk terus berjalan di jalan yang benar. Ada usaha dulu intinya mah. Jangan bilang, aduh kok nggak istiqomah nih, padahal udah berusaha. Nggak. Mungkin baru doa doang tuh belum. Doanya nggak dibarengi sama usahanya. Nah, baru 1 jam. Fadlul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Fadlul Islam. Jadi kira-kira itu sebagiannya, anak nggak bilang ini semuanya, itu sebagian dari kiat-kiat istiqomah yang insya Allah bisa membantu kita. Jadi yang pertama tadi apa? Jelas. Terusin dulu niatnya. Ini kira-kira puasa kita, sholat kita buat calon mertua apa Allah Subhanahu Wa Taala. Terusin dulu. Kalau setiap sholatnya masih ngelirik, ini ada orang tua gebetan nggak nih? Kalau nggak ada, pulang nggak usah taraweh.
masih salah berarti. Kita masih terjebak sama lingkup Ramadhani, belum Robbani kalau kayak gitu. Yang kedua tadi apa? Menganggap remeh, menganggap rendah amal-amal yang kita perbuat. Jangan merasa cukup, jangan merasa sempurna. Kalau udah ngerasa sempurna sama amal yang kita miliki, selesai, udah nggak nambah-nambah. Namanya orang ngerasa sempurna, udah beres, dia udah nggak nambah-nambah lagi amal ibadahnya. Yang ketiga, doa. Terakhir doa, jangan lupa selalu berdoa, minta sama Allah biar dikuatkan hati kita, diistiqomahkan langkah kita. Jadi bukannya Ramadan ini sebagai apa, turnamen gitu yang cuma setahun sekali gitu ya, enggak. Ramadan ini sebagai tadrib, latihan, muawadah, pembiasaan supaya kita nih amalan-amalan kita yang udah kita biasakan, kita tempat 30 hari udah biasa gitu dilakuin pas hari-hari biasa, bukan dilakuin di sebulan ini terus ditinggalin kayak jubah tuh ditanggalkan semuanya, enggak. Jadi ini sebagai ajang latihan. Habis Ramadan selesai, gimana caranya masih biasa tuh. Oh, bangun subuh, mata nih, langsung melek jam 3 nih, alhamdulillah nih. Langsung sholat fajar tuh. Untuk membiasakan, bukan buat ditinggal. Mungkin cukup sekian yang dapat Ana sampaikan tentang kiat-kiat istiqomah. Kebenaran hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata datang dari kejahilan dan kebodohan Ana. Allah dan Rasulullah terbebas dari itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Kang Asgar. Langsung saya forum tanya jawab, mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Awalnya memang karena si orang tersebut memang benar-benar sedang menemukan satu petunjuk dalam satu apa namanya satu kegiatannya, sehingga dia melihat gue berbeda nih, misalnya gue berbeda dan dia tuh gini terus gue pengen cari kajian, coba dia siapa tahu gue bermakna kasih lagi gitu ya. Akhirnya ada coba, terus dia coba jalannya lah di tengah-tengah perjalanan itu ada depan dia kayak macam juga kayak macam Banting setir. Banting setir. banting setir. Jadi kayak semacam ini, kayak semacam di tengah perjalanan dia merasa ini dia rasa ya coba ini lagi dia udah boleh gimana gitu ya kan, udah lagi nah ini kan salah satu penyakit hasil karena penyakit hati. Nah ini untuk lihat supaya bisa developing lagi seperti itu kan, karena kita manusia kan memang dari saat dan dosa. Sebagai manusia juga kita kan juga harus bisa mengembalikan lagi niat yang lurus itu. Nah Ustaz tadi ada satu kiat-kiat yang ketika ada satu niatan yang mulai belok itu bisa langsung balik. Nah, ada lagi yang lain dulu, tampung dulu, mikir dulu kakaknya kan. Apa tuh? Terkesannya sama diri sendiri apa orang lain?
untuk ibadah cepat sekali ngerasa puas, cuma untuk materi nggak cukup. Untuk materi nggak cukup, cuma ibadah kayaknya cepet ngerasa puasnya gitu. Nah, ada lagi nggak jamaah? Anak yang mikir dulu kan. Tafadhol. Tadi tentang meluruskan niat, tadi kan Ustaz bilang istiqomah itu wajib, tapi kita sadari iman kita itu ada dia itu yang Nah. turun, tidak bisa stabil terus. Akhirnya ketika iman turun, istiqomahan itu pun menjadi turun gitu kan. Bagaimana jika kita lagi keimanan lagi turun gitu, lagi putus banget, cepat mengembalikannya. Saya yakin kalau keimanan seorang nggak ada yang terus naik, tapi ada kalanya ketika itu turun gitu. Tapi beda orangnya ketika ada orang yang turunnya lama gitu, turun terus gitu. Tapi ada yang turun tapi naik lagi gitu. Jadi yang saya tanyakan agar ketika putus, ketika iman sedang turun, bisa mengembalikan semuanya cepat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu ya, kiat-kiat supaya kita ikhlas. Jamaah, karena boleh berasumsi ini pengalaman pribadi nggak? Beliau. Nah, gimana caranya biar kita pertamanya ikhlas gitu ya? Cuma kalau di tengah-tengah kok udah mulai ada tersanjung sama motivasi orang, sama sanjungan orang juga. Nah, jamaah, ini kuncinya sebenarnya dari yang ana bahas tadi juga. Kira-kira dalam kegiatan itu ada yang bisa disembunyikan nggak? Misalnya kita nih dalam mengkoordinir organisasi itu nggak terlalu muzaharah gitu, biasa-biasa aja lah. Kita sebenarnya memegang peran besar, cuma low profile. Bisa nggak kayak gitu kira-kira? Kalau bisa lakukan. Kalau misalnya emang kita yang jor-joran itu menimbulkan banyak pujian yang bakal mengganggu ketulusan niat kita yang pertama, mulai ikhtibaul amal, mulai latihan. Gimana caranya kita mengkoordinir pekerjaan yang besar, cuma kelihatannya kita megang yang peran kecil. Nah, itu caranya. Nah, mana kurang paham organisasi berarti ya, tapi insya Allah intinya itulah. Apa? Ikhtibaul amal, berusaha untuk low profile. Kalau bahasanya itu low profile, bahasa Islam tawadu low profile ya, tawadu ya. Nah, yang kedua tadi masalah kenapa? Kalau berbuka kalau ini pekerjaan bukan ya. Misalnya kita punya ini nih, ada yang pekerjaan yang emang orang ma'isyahnya tuh dia sebagai seorang dai. Kata Yusuf Qaradawi, dia mengeluarkan fatwanya, orang-orang yang pekerjaannya memberikan manfaat kepada manusia, kayak jadi dai ya, kayak jadi guru, itu yang paling rawan sama riya. Secara nggak langsung bakal timbul tuh rasa bangga dalam dirinya. Ini sifat alami manusia ya, naluri nih memang, kata Yusuf Qaradawi juga. Cuma kembalikan lagi niatnya, luruskan lagi. Jangan sampai motivasi orang lain, pujian orang lain menjadikan itu menjadi orientasi utama kita, enggak. Kalaupun kita pas tahadus bin ni'am, kalau misalnya kita ngomongin kebaikan kita untuk memotivasi orang lain, bahasanya kan tahadus bin ni'am tuh. Wa bi ni'mati rabbika bini'mati rabbika fahadis, ya Rabb, fahadis, bini'mati rabbika fahadis. Ini emang rawan. Makanya kalau misalnya punya pekerjaan yang emang membawa manfaat kepada manusia, walaupun tahadus bini'am, bakal terkesan sama orang lainnya baik gitu kan. Ana boleh ngutip ini nggak, lagunya siapa sih namanya tuh, Taylor Swift. Haters gonna hate. Ada yang tahu ya?
Iya jemaah, kalau emang orang nggak suka bakal nilai kita lebay terus. Orang nggak suka sama kita dari pertama ya bakal nilai kita, walaupun niatnya tak harus biniam ya, bakal nilai wah nih orang ria nih serius nyitain ke gua nih. Bakal kayak gitu terus. Haters gonna hate. Kalau kata Taylor Swift. Enggak lah itu jamaah. Nah, kira-kira kayak gitu. Yang kedua, kenapa kita kalau misalnya masalah ibadah nih ngerasa cukup, cuma kalau materi ngerasa puas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minal zahabi wal fiddah wal qanatirul muqantarah." Udah emang dihiasi bagi manusia sukanya ya materi. Sukanya dunia. Kenapa kita kurang suka beribadah? Karena di dunia ini kita berlawanan dengan musuh dalam selimut yang selalu menghantui kita yang kelihatan. Tapi jamaah, walaupun kita ini diserang sama setan ya, digoda sama setan, ingat keputusan terakhir semuanya tetap berada di tangan kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu nih, kayak ada botol adrenalin nih, keisi penuh tuh kan, buat ngebuka botolnya tetap manusia yang ngelakuin. Itu intinya. Artinya godaan setan tuh nggak bakal berhasil kecuali orangnya mau. Dapat dipahami nggak? Jadi gini, setan pernah nggak pernah. Beliau setan. Setan pernah ngomong gini di dalam Al-Quran, diabadikan sama Allah perkataan setan dalam Al-Quran nih. Kata setan, Innallaha, setelah ini ya yaumul hisab ya, setelah jelas tuh mana penghuni surga, mana penghuni neraka, ceramah setan di depan manusia. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Wa inni wa'atukum fa akhlaftukum. Dan aku berjanji tapi aku mengingkarinya. Fala talumuni, maka janganlah kalian mencercaku, janganlah kalian mengutukku, kata setan. Inilah amliku lakum sultana. Sungguhnya aku tidak menguasai atas kalian, sedetik pun aku tidak menguasai kalian. Sebesar zarah pun aku nggak bisa menipu kalian, illa antalumu anfusakum, kecuali kalian yang emang mematuhi panggilanku, kata setan. Maka kutuklah diri kalian sendiri. Nah, yang terakhir tadi apa? Yazidu wa yanqus. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Ada orang yang imannya tuh sekali ngedengar Al-Quran langsung wajilat qulubuhum. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya kan? Ada yang langsung wajilat, ada yang emang mesti digiring dulu nih. Artinya emang kadar keimanan orang berbeda-beda. Cuma gimana caranya kita tidak menjadikan dalil yazidu wa yanqus sebagai alasan kita untuk wah kayaknya lagi yangkus nih, nggak apa-apalah lagi yangkus iman nih, santai-santai dulu lah. Nggak kayak gitu. Ingat tadi keputusan terakhir buat ngebuka botol adrenalin tuh tetap manusia yang megang. Ibu kita pokoknya gitu, keputusan terakhir tetap ada kita. Jangan sampai kita jadikan dalil kullu bani adama khata sebagai alasan kita untuk gak istiqomah. Kalau misalnya yazid wa yanqus, nah benar, itu sepakat ulama, iman itu bertambah dan berkurang. Tapi jangan sampai kita menjadikan hadis itu sebagai tameng, sebagai kesalahan dan maksiat yang kita perbuat. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya susah-susah jamaah, serius. Nah, ada lagi? Semoga nggak ada lagi. Nah, nanya. Nyambung sama Mas Fernand itu soal yang kalau misalnya itu berarti lah orangnya udah beribadah pas meninggal tuh pasti tuh jadi doa khotimah. Pas meninggal suul khotimah. Nah, itu gimana ya? Nah, wilayah mah. Kita sering dengar tuh kita cuma kayak yang tadi yang umum itu, tapi juga bisa ini kan lain terus yang apa sih itu yang perempuan beli anjing ya, entah itu doi tadi di luar itu doi atau enggak, itu emang apakah cuma semata-mata dilihat dari niatannya aja udah bisa langsung Nah, ada kisah-kisah kayak tadi ya, perempuan yang ngasih minum anjing tuh. Kata Rasulullah, ini hadis sahih. Rasulullah yang cerita, ini baghi ya. Ini pelacur perempuan nih. Dia tersesat di tengah padang pasir. Haus ya. Ngelihat sumur tuh. Tahu-tahu pas udah ngerek pakai sepatunya tuh. Pakai sepatunya udah ngerek capek-capek, tahu-tahu ada anjing kehausan. Minumnya dia kasih ke
anjing, di tengah padang pasir, nggak ada orang yang menyanjungnya, nggak ada orang yang memujinya, cuma antara dia dan Tuhannya. Dia utamain tuh anjing. Akhirnya Allah ampuni dosa dia. Allah berterima kasih sama dia, Allah ampuni dosanya. Jangan jadikan cita-cita ini sebagai gini, nggak apa-apa lah, kita bermaksiat dulu, ntar dikit lagi pengen meninggal nih, tobat. Siapa bisa kayak gitu? Siapa bisa ngira kita idza ajaluhum la yastakhiruna la yastakhiruna sa'atan walahum yastaqdimun. Ajal siapa yang tahu? Nggak ada. Tadi apa lagi? Orang yang wali ibadah jamaah wilayah manusia nih, wilayah manusia tempatnya cuma berusaha. Kalaupun ada orang suul khotimah, kita nggak boleh ngecap penghuni neraka nih, nggak. Wilayah manusia cuma apa sih namanya, berusaha, ikhtiar, cuma ikhtiar. Masalah nanti yang nentuin si fulan, walaupun dia udah beribadah tahu-tahu suul khotimah di neraka apa di surga, Allah Subhanahu Wa Taala urusannya. Yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tetap keputusan akhirnya sama Allah. Orang nih kafir, kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah nggak akan mampuni orang yang syirik. Cuma tahu-tahu keputusan Allah nanti di hari akhir, wallahu a'lam bishawab. Beliau Allah Subhanahu Wa Taala ampun itu. Yaghfiru man yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Semoga nggak ada lagi ya. Ada lagi nggak? Nah, tafadholi. Biar yakin ibadah kita diterima. Masalahnya ikhwatul Islam, para ulama kita yang generasi terbaik, yang ibadah mereka langsung lihat langsung gimana ibadahnya Rasulullah aja, mereka ngerasa nggak sempurna. Wajar banget kalau kita nih yang manusia biasa yang hidup berabad-abad setelah masanya Rasulullah ngerasa ibadah kita nggak sempurna, wajar. Sahabat Umar bin Khattab, ini ada cerita seru nih. Tahu Huzaifah? Bukan Huzaifah teman kita, bukan. Ini Huzaifah sahabat Rasulullah. Huzaifah nih Rasulullah pernah nugasin dia buat nyatetin namanya orang-orang munafik. Catetin dong. Catetin kan. Rasulullah tahu orang-orang munafik yang mana aja. Dari wahyu kan, dari wahyu. Ini orang munafik nih. Cuma Rasulullah nggak sebarluaskan. Dicatat aja. Huzaifah catat nih. Tuh si orang munafik. Umar bin Khattab, lagi-lagi Umar nih. Lagi-lagi Umar. Umar bin Khattab diranjang kematiannya setelah ditikam sama siapa yang nikam Umar? Masa nggak tahu yang nikam Umar? Mesti ngaji lagi serius sejarahnya ini. Siapa yang nikam Umar? Setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, Umar bin Khattab di akhir hayatnya diranjang kematiannya nanya sama Huzaifah, ansyiduka fillah, demi Allah, namaku ada nggak termasuk orang-orang munafik nggak aku? Umar bin Khattab takut jadi orang munafik, takut amal-amalnya selama itu tuh sia-sia. Apalagi kita ikhwatul Islam, jadi wajar. Cuma gimana caranya biar meminimalisir kekhawatiran kita? Banyak istighfar, dibanyakin lagi ibadah kita, dibanyakin lagi amal kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Nggak ada, alhamdulillah. Nah, ikhwatul Islam, Lebaran kita tinggal berapa hari lagi? 4 atau 5 ya? Ana akan tabusin, udah ditutup kali ya? Ada yang nanya lagi nggak? Udah ya? Nah, Lebaran tinggal, puasa berakhir tinggal 4 hari lagi atau 5 hari lagi. Jangan kita sia-siakan waktu yang sedikit ini, jangan kita sia-siakan. Yang namanya matahari itu cuma kerjaannya terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Yang namanya waktu tuh jam, kerjaannya cuma maju. Cabut baterainya masih banyak jam yang lain tuh. Ya, nggak bisa berhenti. Cuma 4 hari lagi dikit. Jangan sampai disia-siakan. Ana bakal menutup kajian ini insya Allah dengan hadis Rasulullah SAW tentang orang yang merugi karena berakhir Ramadan. Jibril pernah mendatangi Rasulullah. Rasulullah lagi naik mimbar,
Rasulullah bilang amin. Setiap naikin anak tangga bilang amin, amin. Naik lagi anak tangga lagi amin. Pas turun dari mimbar, sahabat nanya Rasulullah, tadi anak ngeliat antum nih pas naik mimbar kok bilang amin. Amin artinya apa? Amin artinya apa? Allahumma stajib, ya Allah semoga ya Allah kabulkanlah. Akhirnya Rasulullah ngejelasin, tadi barusan pas aku naik mimbar Jibril mendatangiku. Atani Jibril. Faqala, Jibril berkata, rogma anfumriin idza adrakahu Ramadan suman salakha minhu wa lam yughfarlah. Sungguh celaka dan hinalah orang yang darinya berlalu bulan Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan ini dosa dia belum diampuni. Kita belum termasuk orang-orang yang ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Kata Jibril, rugi dan hinalah dia. Jibril bilang ke Nabi Muhammad, ya Muhammad kul amin, katakan amin. Aku pun mengamini perkataan Jibril tersebut. Ini doa Jibril sama Nabi Muhammad nih, doa dua orang maksum, pasti dijabah. Jangan sampai kita mengakhiri Ramadan ini, jangan sampai kita melewati Ramadan ini yang cuma tinggal 4 atau 5 hari lagi dengan kesia-siaan, dengan perkara-perkara yang tidak manfaat dan lain sebagainya. Naam, usikum wa iyaya astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Biasanya doanya siapa yang mimpin? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qariyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma aslih dinana allati hiya ismatu amrina wa aslih dunyana allati hiya ma'ashuna wa aslih akhiratana allati hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.